Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat dan simpatisan GKI Rawamangun yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam ibadah persekutuan Kamis malam GKI Rawamangun 10 September 2020. Tema Allah Sang Pejuang, umat seharusnya bermental pemenang. Bacaan Ulangan pasal 1 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-33. Pelayan firman Pendeta ML Kurniadi Saragi, liturgos Johana Asbanu, pemusik Penatua Viti Asbanu. Sebelum kita memulai ibadah pada malam hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat dan simpatisan yang terkasih, mari kita bersaat teduh sejenak. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita sama-sama menyanyikan NKB nomor 129 ayat 1 dan 2. Indah mulia bahagia penuh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, kembali kita di dalam persekutuan Kamis malam. Kiranya kita semua terus dikuatkan dan dihibur oleh Tuhan, dimampukan untuk menjalani kehidupan kita dengan hati yang tetap gembira, tetap sehat, semangat. Mari kita akan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 1 ayat 29 sampai ayat yang ke-33. Ulangan pasal 1 ayat 29 sampai 33. Mari kita berdoa sebelum membaca Alkitab. Ya Allah, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Kami rindu ya Bapa membaca Alkitab-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong menuntun kami agar kami dapat menghayati firman Allah dan memberlakukannya dengan penuh sukacita dan setia di tengah kehidupan kami saat ini. Bersama dengan keluarga kami mau tetap bergembira karena Tuhan terus ada dan beserta dengan kami semua. Amin. Ulangan pasal yang pertama ayat 29 sampai 33. Demikian dituliskan buat kita. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan, Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu, dan di padang gurun.
di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seseorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu, yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah, dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam hidup setiap hari. Haleluya. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, tema kita malam ini adalah Allah Sang Pejuang. Umat seharusnya bermental pemenang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, survei Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau yang disingkat dengan Komnas Perempuan menunjukkan peningkatan kekerasan dalam rumah tangga terjadi selama masa pandemi ini, KDRT. Kalau pada tahun 2019 lalu kasus yang ditangani rata-rata sebulan itu 60 kasus, maka sejak pandemi COVID-19 ini angkanya meningkat 50%, menjadi rata-rata 90 kasus setiap bulan. Peningkatan yang cukup besar. Apa sebabnya? Komnas Perempuan menilai ada di sana faktor kondisi keuangan, ekonomi yang tidak stabil, dan juga karena pelaku serta korban tinggal di rumah hampir selama 24 jam dalam 7 hari dalam seminggu. Karena work from home, kebijakan bekerja dari rumah sebab ada pembatasan sosial berskala besar, atau memang karena dirumahkan oleh perusahaan sebab perusahaan mengalami juga situasi yang sulit dalam pandemi ini, atau lebih menyedihkan lagi karena entah suami atau istri mengalami pemutusan hubungan kerja sehingga mereka tinggal di rumah. Dan menurut Ibu Siti Mazuma, Direktur Lembaga Bantuan Hukum APIK, hal kekerasan dalam rumah tangga juga dipengaruhi oleh faktor budaya. Budaya masyarakat kita, di mana masyarakat menempatkan kaum perempuan sebagai pihak yang harus dapat memenuhi kebutuhan domestik rumah tangga. Ketika suami anak-anak lapar, harus ada makanan di atas meja makan, baju, celana, pakaian harus tetap licin disetrika, dan semua yang dibutuhkan oleh keluarga bisa disiapkan oleh ibu, oleh istri. Dan kalau tidak bisa melakukan itu, maka seorang perempuan, seorang istri dianggap bukan istri yang cakap dan bukan seorang ibu yang layak buat keluarganya. Nah, hal ini tentu tak dapat diterima oleh
istri atau ibu yang juga ikut bersusah payah dan mungkin juga mengalami hal yang lebih susah lagi. Dan karena itu terjadi pertengkaran suami istri. Dan ujung dari pertengkaran itu adalah kekerasan dalam rumah tangga, di mana kebanyakan korbannya memang kaum perempuan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, angka gugatan cerai juga meningkat di beberapa wilayah. Bahkan di sebuah media online sampai dikabarkan bahwa di kota X layanan untuk pendaftaran gugatan cerai ditutup selama 2 minggu. Bukan karena ada karyawan di situ yang terkena COVID-19, bukan. Tapi nampaknya karena pihak pengadilan, khususnya bagian layanan pendaftaran gugatan cerai itu mengalami hal yang sulit, kewalahan menghadapi begitu banyaknya orang yang mendaftarkan gugatan cerai. Belum lagi para hakim yang akan bersidang mengadili gugatan cerai itu, mereka juga pasti kewalahan karena jumlah yang harus dilayani begitu banyak. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, mari kita membaca apa yang Tuhan katakan melalui Musa di dalam kitab Ulangan pasal yang pertama ayat 29 sampai 33 tadi. Saudara-saudara, Musa sedang menceritakan kembali perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan. Dan tiba pada bagian ketika umat Israel harus melewati daerah orang Amori. Dan umat Israel mengalami ketakutan yang luar biasa. Sebab harus menghadapi orang-orang Amori yang mereka nilai begitu kuat. Sangat kuat. Bahkan mereka melihat orang-orang Amori itu seperti raksasa tinggi besar. Mereka berhadapan dengan ketakutan yang membuat mereka merasa begitu kecil, tak berdaya, dan akhirnya berpandangan musuh kita, masalah kita lebih besar dan lebih kuat daripada kemampuan kita. Bahkan mungkin ada di antara mereka umat Israel yang berkata bahwa masalah yang mereka hadapi saat itu lebih besar daripada Allah mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, oleh karena itulah Musa mengingatkan mereka tentang Allah yang telah membela mereka selama mereka mulai keluar dari Mesir dalam perjalanan. Allah yang berperang untuk mereka, Allah yang mendukung mereka, menopang mereka, seperti seseorang mendukung anaknya agar maju, berkembang, berhasil. Allah yang berjalan di depan mereka untuk mencarikan tempat bagi mereka berkemah dengan nyaman, dengan tenang dan tentram. Allah yang hadir di tengah-tengah mereka dan kehadirannya ditandai dengan tiang awan di waktu siang serta tiang api di waktu malam. Allah yang telah menunjukkan betapa Ia peduli, menyayangi dan menyertai umatnya. Apakah itu semua masih belum cukup untuk menegaskan kepada umat bahwa Allah Israel, Allah yang mengasihi mereka, adalah Allah yang begitu setia? Tidakkah umat mampu melihat kesetiaan Allah yang berjuang bagi mereka itu? Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan kasihi kita semua, Musa memakai gambaran Allah yang berperang bagi umatnya. Gambaran ini menunjukkan bahwa Allah terlibat langsung. Allah tidak bertopang dagu, Allah tidak lepas tangan. Sebaliknya Allah campur tangan, turun tangan, menolong umatnya. Yang Allah sendiri tahu bahwa umat tidak akan mampu berjuang sendirian menghadapi persoalan mereka, masalah mereka. Sebab memang kekuatan mereka tidak seberapa. Allah memahami bahwa masalah dan musuh yang harus dihadapi oleh umat Israel jauh lebih kuat daripada umat yang Allah kasihi ini. Dan karena itu Allah sendiri turun langsung berperang bagi umatnya. Allah yang digambarkan sebagai pejuang. Allah mengerahkan kekuatannya. Allah mengerahkan strategi terbaik untuk memenangkan umatnya. Allah bersama mereka untuk memastikan bahwa mereka, umat Allah ini, terlindungi dengan baik.
Nah, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, lalu apa yang Allah harapkan dari umat yang mendapat perlakuan seperti itu, begitu dikasihi oleh Allah? Allah melalui Musa menyampaikan betapa Allah ingin agar umatnya tidak menyerah terhadap situasi ketakutan mereka. Allah ingin umatnya tidak marah atas perasaan ketidakberdayaan mereka. Akui saja mereka merasa tidak berdaya dan tidak perlu marah. Akui saja ketika kita merasa begitu lemah dan tidak berdaya menghadapi persoalan kita dan tidak perlu marah. Sebab Allah tahu batas kekuatan dan kemampuan kita. Karena itu Allah ingin umatnya bangkit dan berjuang mengikuti Allah mereka. Berjuang dengan memandang Allah yang memimpin mereka, memandang pada kesetiaan Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka, Allah yang turun untuk memimpin mereka, mendukung mereka, berperang dan memperjuangkan kehidupan mereka sebagai umat yang dikasihi, agar mereka dapat memasuki tanah perjanjian dan di sana mendapati kehidupan dengan penuh keindahan, negeri yang subur dan indah. Ini menjadi gambaran dari kehidupan yang berkecukupan dan damai. Ibu bapak, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, mari kita ingatkan diri kita, semua anggota keluarga kita, teman dan kerabat kita, bahwa Allah yang memimpin dan menuntun umat Israel dalam menghadapi dan mengatasi ketidakberdayaan mereka, juga adalah Allah yang menuntun dan berkenan memimpin kita menghadapi situasi hidup kita saat ini. Yakinkan diri kita, yakinkan setiap anggota keluarga kita, yakinkan teman dan kerabat kita dengan iman yang Allah karuniakan kepada kita bahwa kita adalah para pemenang. Sebab Allah berkenan untuk menguatkan dan memimpin kita dalam perjuangan hidup kita di hari-hari ini dan hari-hari mendatang. Allah berkenan menuntun dan memimpin kita dalam perjuangan hidup dan perjuangan iman kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, seseorang yang menghayati dirinya adalah pemenang karena Allah setia menyertai dan memberi kekuatan, maka pasti akan dimampukan oleh Allah dan dimenangkan oleh Allah. Maka orang yang seperti itu tidak akan berkata, masalahku lebih besar daripada Allahku. Tidak. Tetapi sebaliknya orang yang demikian itu akan mengatakan, hai masalah, Allahku jauh lebih besar daripada engkau. Allah adalah sang pejuang. Mari kita menjadi para pemenang. Karena Allah berjuang, menolong, menuntun, dan menyertai kita untuk menjadi para pemenang. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur karena penyertaan-Mu begitu indah dalam hidup kami dan Engkau memberi kami kekuatan. Karena itu kami berserah kepadamu dan percaya serta ingin mempercayakan sepenuhnya kehidupan kami. Allah yang memberi kami kuat dan senantiasa menuntun kami ke arah kebahagiaan, sebab damai sejahtera Kristus yang melampaui akal akan memenuhi hati dan pikiran kami karena kemurahan-Mu semata-mata. Ya Allah, kami memohon bagi bangsa, pemimpin bangsa kami, bagi kota dan pemimpin kota kami Jakarta, kiranya Engkau menuntun dan memampukan mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya, dan seluruh aparat di bawah kepemimpinan mereka dapat bekerja sama dengan baik untuk membawa rakyat, bangsa, dan kota kami ini melewati masa pandemi ini dengan baik. Di tengah situasi yang membuat kami semakin khawatir, Tuhan, kiranya Engkau mampukan para pemimpin bangsa dan kota ini untuk semakin sungguh lagi bekerja keras, bekerja cerdas. Dan kami pun rakyat bangsa dan kota ini, Tuhan mampukan kami untuk mendisiplinkan diri kami, keluarga kami, dan saling mengingatkan agar kami sungguh-sungguh
menjaga kesehatan diri dan lingkungan kami, dan bersikap sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, sebagai wujud tanggung jawab kebersamaan kami untuk saling menjaga. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami, para tenaga kesehatan dan keluarga mereka. Begitu lelah mereka melayani pasien yang begitu melonjak, jauh bertambah banyak. Tuhan mampukan mereka, kuatkan mereka di dalam karya pengabdian mereka. Tuhan lindungi mereka dan keluarga mereka. Engkau yang menyertai dan memberkati jerih lelah perjuangan dan tangisan, serta kerinduan hati mereka untuk dapat lebih punya banyak waktu bersama keluarga dan orang-orang yang mereka sayangi. Kami berdoa juga Bapa bagi keluarga para tenaga kesehatan yang telah meninggal dunia. Hiburkan mereka, kuatkanlah mereka di dalam kasih dan rahmat Tuhan. Dan ajari kami untuk menghargai, menghormati setiap orang, para tenaga kesehatan yang telah gugur di dalam melayani warga masyarakat yang terkena COVID-19 ini. Ya Allah yang Maha Kasih, kami mendoakan juga gereja-gereja Tuhan, jemaat Tuhan, khususnya GKI Rawamangun. Tuhan mampukan agar gereja-gereja Tuhan terus menjadi saluran kasih Tuhan dan saling menopang dan memberi kekuatan, karena kami sendiri pun dikuatkan oleh Tuhan. Ya Allah, inilah doa permohonan kami. Kami meletakkan seluruh harapan kami, ketakutan, kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang menjaga, melindungi, dan menaungi kami dengan cinta kasih-Mu. Kepadamu ya Allah kami berdoa, berseru dan berserah diri. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memohon. Amin. Ibu bapak saudara-saudari yang Tuhan kasihi, mari terus kita lanjutkan kehidupan kita. Kita melangkah bersama Allah, Sang Pejuang, yang menolong kita supaya kita menjadi para pemenang di tengah kehidupan ini. Dengan iman percaya, kita berserah diri ke dalam tangan kasih Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah Sang Pencipta dan Pemelihara kehidupan senantiasa menyertai dan menopang saudara-saudari sekalian untuk senantiasa mengalami kehadiran Allah Sang Bapa yang memberi anugerah, mengalami kasih sayang Yesus Kristus yang berkasih karunia, dan tetap percaya serta terus diperbaharui oleh Roh Kudus yang senantiasa mengiringi menyertai langkah kehidupan kita di dalam jerih juang kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kekal selama-lamanya.
Amin.